Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Apa itu interaksi antar ruang? Dan bagaimana bisa terjadi interaksi antar ruang? Kita akan pelajari pada tayangan slide-slide berikutnya. Materi yang pertama adalah pengertian ruang. Apa itu ruang? Nah, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi contohnya kalian itu kan tinggal di desa. Nah, desa itu juga ruang. Atau si A tinggal di kota, kota itu juga termasuk ruang. Jadi seluruh permukaan bumi ini yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup itu disebut ruang. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu atau karakteristik. Jadi karakteristik yang membedakan antara satu ruang dengan ruang yang lain itulah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antara ruang satu dengan ruang yang lain. Contoh karakteristik atau ciri khas misalnya daerah pegunungan itu merupakan penghasil sayuran, sementara daerah pantai menghasilkan ikan. Nah, karakteristik tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi. Jadi nantinya akan ada hubungan timbal balik antara daerah pegunungan dan daerah pantai. Jadi daerah pegunungan kalau ingin makan ikan pastinya mereka akan mencari ikan yang aslinya itu didapat dari daerah pantai. Begitu sebaliknya, orang pantai juga akan membutuhkan sayuran itu didapat dari daerah pegunungan. Pernahkah kalian pergi ke pasar atau toko swalayan? Nah, di pasar tradisional, ini gambar yang bagian atasnya adalah contoh pasar tradisional. Sementara yang gambar di bawah ini adalah pasar modern atau pasar swalayan. Nah, kalian pernah ke sana kan? Nah, di pasar tradisional itu di situ ada banyak sekali barang-barang yang dijual, ada ikan, ada sayuran, ada bumbu-bumbu dan lain-lain. Ini semuanya terjadi karena ada interaksi antar ruang tadi. Jadi interaksinya itu di pasar. Orang pantai membawa ikan menjualnya di pasar. Kemudian orang pegunungan menjual sayurannya juga di pasar. Mereka di situ akan berinteraksi, kemudian berhubungan timbal balik tadi, saling menjual ataupun membeli. Pada penjelasan sebelumnya tadi ada interaksi antara daerah pegunungan maupun daerah pantai yang terjadi di pasar tradisional maupun pasar swalayan tadi ya. Nah, apa sih interaksi itu? Interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi ketika tadi para penjual maupun pembeli bertransaksi di pasar, itulah saat terjadinya interaksi. Selanjutnya, interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi yang namanya interaksi itu tidak hanya hubungan timbal balik antara orang dengan orang saja, namun bisa saja barang dan juga informasi. Contoh, pergerakan orang itu maksudnya orang desa bekerja di kota, atau sebaliknya orang kota bekerja di desa.
Contoh saja Bu Uswah ini. Bu Uswah ini rumahnya itu Nipek. Saya bekerja di Dukuh Randu. Berarti kan ada interaksi, ada pergerakan saya dari Nipek ke Randu. Atau contoh kalian anak Purworejo sekolah di SMP Negeri 7 Pati. Berarti ada pergerakan orang dari Purworejo ke SMP 7. Selanjutnya pergerakan barang. Pergerakan barang itu contohnya tadi barang dari pegunungan dibawa ke pasar atau dibawa ke daerah lain. Misalnya orang Juwana mengirim ikan ke daerah Bandungan Sumowono, atau orang Bandungan Sumowono mengirim sayurannya ke Pati misalnya. Atau pergerakan informasi. Pergerakan informasi itu sekarang sudah sangat pesat dengan adanya IT ya. Jadi informasi yang kita dapat baik melalui telepon seluler ataupun TV ataupun internet, itu pergerakan informasinya cepat. Itu juga termasuk salah satu contoh dari interaksi antar ruang. Selanjutnya ada beberapa hal atau beberapa kondisi yang saling bergantung sehingga dapat terjadinya interaksi keruangan. Nah, beberapa hal tadi yaitu yang pertama kondisi saling melengkapi atau komplementari regional, atau yang kedua kesempatan antara, sementara yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan kita peroleh dari slide-slide berikutnya. Kondisi yang pertama yang mempengaruhi terjadinya interaksi keruangan atau interaksi antar ruang yaitu saling melengkapi atau komplementari regional. Kondisi saling melengkapi ini maksudnya wilayah A dengan wilayah B itu kan memiliki karakteristik berbeda atau bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaan penghasilan yang dihasilkan oleh wilayah A dan B tadi itu bisa menyebabkan terjadinya interaksi. Contoh, ini contohnya di sini wilayah A itu surplus sayuran atau wilayah A itu merupakan penghasil sayuran yang banyak, sementara wilayah B itu penghasil ikan yang banyak, sehingga antara wilayah A dan wilayah B itu bisa saling melengkapi. Wilayah A bisa mendapatkan ikan dari wilayah B, begitu juga wilayah B bisa mendapatkan sayuran dari wilayah A. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial selanjutnya yaitu adanya kesempatan antara. Kesempatan antara itu maksudnya interaksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu kan harus mempertimbangkan jarak dan juga biaya. Contoh, wilayah A ini memiliki atau merupakan penghasil sayuran tapi bukan penghasil ikan. Selanjutnya wilayah B itu adalah penghasil ikan tapi bukan penghasil sayuran. Ternyata di wilayah C itu juga sama, penghasil ikan tapi bukan penghasil sayuran. Nah, sekarang seharusnya jika tidak ada wilayah B, berapapun jauhnya jarak antara A dengan B, itu kan pasti kedua wilayah itu akan terjadi interaksi atau hubungan timbal balik tadi. Namun karena ada wilayah C yang jaraknya lebih dekat dengan wilayah A, yang wilayah C tadi merupakan penghasil ikan, maka secara otomatis interaksi antara wilayah A dengan wilayah C itu kuat, karena wilayah A untuk mendapatkan ikan akan berhubungan dengan wilayah C. Begitu pula sebaliknya, wilayah C untuk mendapatkan sayuran akan berhubungan dengan wilayah A, karena jarak antara kedua wilayah tersebut yang dekat. Akan berbeda dengan hubungan antara wilayah A dengan wilayah B, karena jarak antara kedua wilayah tadi antara A dengan B itu jaraknya yang sangat jauh sehingga interaksinya melemah.
Kondisi yang terakhir yang menyebabkan terjadinya interaksi keruangan yaitu adanya kemudahan transfer atau transferability. Nah, maksudnya di sini adalah kemudahan transfer itu kemudahan dalam pengangkutan atau pengangkutan barang atau biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang tadi. Contoh, ketika kita mau bepergian, misalnya ketika kita bekerja ya, dari desa bekerja ke kota, tapi jaraknya sangat jauh sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan itu sangat besar atau tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Maka secara otomatis kondisi seperti ini akan menyebabkan berkurangnya interaksi. Berbeda dengan biaya yang dikeluarkan itu ternyata lebih kecil daripada hasil yang kita peroleh, maka interaksinya akan semakin kuat. Jadi contohnya tadi misalnya pergerakan orang ya tadi, kalau orang desa mau bekerja ke kota, ternyata biayanya perjalanan itu terlalu banyak, maka kemungkinan untuk bekerja di kota itu juga akan kecil atau terjadi interaksinya itu akan kecil. Atau contoh lain misalnya sayuran tadi, sayuran dari pegunungan mau dikirim ke kota tapi ternyata biayanya itu terlalu banyak, maka mereka tidak akan mengirim sayuran ke kota karena memang keuntungan yang diperoleh hanya sedikit. Demikianlah penjelasan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang kali ini. Semoga kalian dapat mengambil atau memahami materi yang saya jelaskan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke Bu Uswa melalui Classroom atau melalui grup WA kelas. Belajar itu bukan untuk menjadi pintar ya, namun sejatinya belajar itu untuk mengubah dari hal-hal yang buruk menjadi yang lebih baik. Jadi ketika kalian belajar itu pasti akan ada perubahan dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.